Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk mempertimbangkan kekuatan transformatif dari keheningan? Selamat datang pada konsep aturan tidak berkomunikasi, jeda strategis yang selaras mendalam dengan kebijaksanaan filsafat Stoik. Aturan ini bukan tentang memutuskan hubungan karena dendam, tetapi tentang merangkul keheningan untuk memberdayakan pertumbuhan pribadi dan introspeksi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana mengambil langkah mundur dari interaksi sehari-hari dapat membawa pada penemuan diri yang kuat dan menciptakan aura misteri yang secara alami menarik orang lain ke arah Anda. Kita akan menyelami dinamika psikologis yang terjadi, dan bagaimana periode refleksi ini dapat mengatur ulang lanskap emosional Anda, menjadikan Anda sebagai mercusuar bagi koneksi positif dan bermakna. Jika Anda berkomitmen untuk menjadi individu bernilai tinggi yang dihormati dan dikagumi, ini adalah perjalanan yang perlu Anda jalani. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk bergabung dengan komunitas yang mengubah kebijaksanaan menjadi tindakan. Mari kita selami mengapa aturan tidak berkomunikasi adalah pengubah permainan bagi semua pihak yang terlibat. Nomor 1, orang-orang secara alami merespons kehilangan dalam hidup, terutama dalam hubungan. Ada kecenderungan umum untuk menganggap remeh apa yang sudah ada dalam jangkauan, sementara terpaku pada apa yang tampak sulit didapat. Kita sering tidak sepenuhnya menghargai apa yang kita miliki sampai hal itu hilang, dan dalam mengejar keinginan baru, kita bisa dengan mudah mengabaikan nilai dari apa yang ada di depan mata kita. Dinamika ini sangat berlaku dalam hubungan. Ketika pasangan Anda memiliki akses yang terus-menerus kepada Anda, mereka mungkin tidak menyadari betapa besar kontribusi kehadiran Anda dalam hidup mereka. Mereka mungkin lebih fokus pada apa yang tidak mereka miliki atau menganggap ketersediaan Anda sebagai sesuatu yang biasa. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenali pola ini dalam perilaku manusia. Marcus Aurelius, filsuf Stoik yang hebat, mengingatkan kita untuk berlatih menahan diri dan tidak membiarkan hal-hal eksternal menentukan kebahagiaan kita. Dalam hubungan, prinsip ini berlaku. Aturan tidak berkomunikasi adalah latihan menahan diri, memilih untuk mundur daripada bereaksi secara impulsif. Dengan menjauh dan menciptakan ruang, Anda memaksa pasangan Anda untuk menghadapi kenyataan tentang ketidakhadiran Anda. Ketidakhadiran ini menyoroti nilai yang tidak mereka sadari ketika mereka memiliki akses mudah kepada Anda. Bayangkan sebuah skenario di mana Anda selalu ada untuk pasangan Anda, selalu tersedia, hadir secara emosional, dan mudah dihubungi. Seiring waktu, kehadiran Anda mungkin menjadi begitu biasa sehingga kehilangan nilainya di mata mereka. Namun, ketika Anda menerapkan aturan tidak berkomunikasi, segalanya berubah. Tiba-tiba, kurangnya akses dapat menciptakan perasaan kehilangan dan ketidakpastian yang mendalam bagi pasangan Anda. Mereka mungkin mulai bertanya-tanya, mengapa dia menjauh? Apakah saya telah menganggapnya remeh? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menimbulkan kecemasan, rasa cemburu, dan kerinduan, terutama ketika mereka melihat Anda berkembang tanpa mereka. Aturan tidak berkomunikasi berakar pada gagasan Stoik tentang detasemen. Dengan mundur, Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan pikiran Anda tidak bergantung pada validasi atau perhatian mereka. Seneca pernah berkata, bukanlah orang yang memiliki terlalu sedikit yang miskin, tetapi orang yang selalu menginginkan lebih. Ketika Anda berhenti mencari validasi dan perhatian mereka, Anda mengomunikasikan bahwa Anda bahagia tanpa mereka. Pembalikan dinamika ini seringkali membuat mereka mendambakan kembali hubungan yang mereka anggap remeh. Pikirkan tentang pasangan yang bersikap acuh tak acuh saat Anda berada di sekitarnya. Ketika Anda memberlakukan aturan tidak berkomunikasi, mereka mungkin mulai menyadari kekosongan yang diciptakan oleh ketidakhadiran Anda. Mereka akan mengulang kembali momen-momen ketika Anda ada untuk mereka, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar menghargai segala hal yang Anda bawa ke dalam hidup mereka. Tiba-tiba, fakta bahwa Anda tidak lagi dapat dijangkau menyalakan rasa urgensi. Mereka mungkin mulai memeriksa media sosial Anda, bertanya-tanya apa yang Anda lakukan, dan bahkan merasa cemburu jika mereka berpikir Anda sedang move on. Perasaan kehilangan dan ketakutan akan ketinggalan FOMO ini sangat kuat. Aturan tidak berkomunikasi bekerja karena memanfaatkan respons psikologis ini, memungkinkan orang lain benar-benar merasakan hidup tanpa Anda. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk tidak melekat pada hal-hal di luar kendali kita, dan ketika Anda merangkul hal ini, Anda membalikkan keadaan. Alih-alih berusaha mati-matian untuk mendapatkannya kembali, Anda dengan tenang mundur,
memberi mereka ruang untuk merenungkan apa yang telah hilang dari mereka. Keheningan Anda menjadi kekuatan Anda, dan mereka mulai menyadari nilai dari apa yang pernah mereka miliki tetapi tidak sepenuhnya hargai. Dalam ruang reflektif yang tenang inilah pertumbuhan dan perubahan yang sesungguhnya dapat terjadi, baik untuk Anda maupun untuk mereka. Nomor 2, Anda menjadi tidak terduga. Bayangkan jika hidup berjalan persis seperti yang Anda harapkan setiap hari, rutinitas yang sama, percakapan yang sama, tanpa kejutan. Hidup akan cepat kehilangan daya tariknya. Faktanya, ketidakpastian dalam hidup seringkali membuat kita tetap terlibat. Orang-orang tertarik pada hal-hal yang membuat mereka menebak-nebak, yang menggabungkan yang akrab dengan yang tidak terduga. Inilah mengapa setelah putus cinta, aturan tidak berkomunikasi bekerja sangat efektif. Dengan tidak menghubungi, dengan menahan diri dari dorongan untuk mengirim pesan atau mengecek keadaan, Anda memperkenalkan ketidakpastian ke dalam kehidupan mantan pasangan Anda. Mereka tidak lagi tahu apa yang diharapkan dari Anda, dan ketidakpastian itu sendiri yang membangkitkan minat mereka dan membuat pikiran mereka kembali tertuju pada Anda. Menggabungkan stoikisme ke dalam ide ini membuatnya semakin menarik. Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan kita, emosi kita, respons kita, dan melepaskan semua yang lain. Aturan tidak berkomunikasi adalah contoh sempurna dari filosofi ini dalam tindakan. Alih-alih bereaksi secara emosional terhadap putus cinta, membombardir mantan Anda dengan pesan atau mencoba meyakinkan mereka untuk kembali, Anda menjaga kendali atas diri Anda dengan mundur. Dengan melakukan itu, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak digerakkan oleh keputusasaan atau kebutuhan akan validasi mereka. Respons yang terkendali dan tenang ini seringkali memicu rasa penasaran pada mantan Anda, karena tiba-tiba mereka tidak lagi bisa memprediksi langkah Anda berikutnya. Anda telah mengganggu pola yang mereka harapkan. Bayangkan seseorang yang Anda pedulikan tiba-tiba terdiam, tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada interaksi. Pada awalnya, mungkin terasa seperti sebuah kelegaan, tetapi seiring waktu, ketidakhadiran mereka mulai terasa lebih kuat. Anda mulai bertanya-tanya, mengapa mereka menjauh? Apakah mereka memikirkan saya? Apa yang berubah? Ketidakpastian ini menanam benih rasa ingin tahu dan akhirnya keinginan untuk terhubung kembali. Psikologi yang sama berlaku untuk mantan Anda ketika Anda menerapkan aturan tidak berkomunikasi. Dengan menghilang dari radar mereka, Anda menciptakan ruang bagi mereka untuk merenung, merindukan yang akrab, dan tertarik pada keheningan Anda yang tiba-tiba. Stoikisme juga mengingatkan kita bahwa keterikatan dapat menyebabkan penderitaan, terutama ketika itu didasarkan pada hal-hal di luar kendali kita. Dengan berlatih tidak berkomunikasi, Anda tidak hanya mendapatkan kembali kendali atas keadaan emosional Anda, tetapi Anda juga mengirimkan pesan tentang kekuatan dan kemandirian batin Anda. Anda tidak lagi berada di bawah kekuasaan perhatian mantan Anda. Pengendalian diri semacam ini membuat Anda bahkan lebih menarik. Dalam arti, Anda berhenti menjadi dapat diprediksi, dan ketidakpastian itu membuat mereka mempertanyakan asumsi mereka tentang Anda dan hubungan tersebut. Mereka akan mulai bertanya-tanya, mengapa mereka tidak menghubungi? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka telah move on? Pikiran-pikiran ini seringkali membuat mereka sendiri yang akhirnya menghubungi Anda. Dengan menjadi tidak terduga, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak bermain dengan aturan yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, Anda menciptakan jalan baru yang memaksa mereka untuk memikirkan kembali asumsi mereka tentang Anda. Aturan tidak berkomunikasi, ketika digabungkan dengan prinsip-prinsip stoik, menjadi alat yang kuat untuk merebut kembali bukan hanya perhatian mereka, tetapi juga ketenangan pikiran Anda. Sekarang setelah kita membahas bagaimana menjadi tidak terduga bekerja untuk keuntungan Anda, saatnya untuk bertindak. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin mendengar pendapat Anda atau jika ini beresonansi dengan Anda pada tingkat yang lebih dalam, cukup ketik, rebut kembali kekuatanku, di komentar untuk menegaskan komitmen Anda untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda. Tetaplah bersama kami, karena masih banyak yang akan kita bahas dalam perjalanan pemberdayaan diri ini. Nomor 3, Anda menciptakan misteri yang kuat. Bayangkan momen ketika seseorang yang dulunya menjadi pusat kehidupan Anda tiba-tiba menghilang dari rutinitas harian Anda. Ketidakhadiran itu menciptakan kekosongan, ruang penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Disinilah aturan tidak berkomunikasi bekerja dengan sangat efektif. Ini seperti daya tarik dari sebuah misteri yang belum terpecahkan,
yang menarik orang masuk dan membuat mereka terus berpikir. Sama seperti ilmu pengetahuan didorong oleh pencarian terhadap hal-hal yang belum diketahui, aturan tidak berkomunikasi memanfaatkan kekuatan ketidakpastian untuk membangkitkan rasa penasaran, membuat mantan Anda lebih sering memikirkan Anda daripada jika Anda selalu tersedia. Ketika Anda memilih untuk tidak berkomunikasi, Anda memutus siklus yang dapat diprediksi. Ketidakhadiran Anda menimbulkan pertanyaan seperti, di mana mereka? Apa yang mereka rasakan? Mengapa mereka tidak menghubungi? Semakin lama keheningan berlangsung, semakin dalam misteri itu berkembang. Dan kenyataannya adalah, sifat dasar manusia mendorong kita untuk mencari penutupan, untuk memahami apa yang tidak dapat kita lihat atau pahami dengan mudah. Mantan Anda akan terjebak dalam teka-teki emosional ini, yang tidak akan bisa mereka tahan untuk tidak mencoba memecahkannya, dan seringkali hal inilah yang menarik mereka kembali kepada Anda. Dari sudut pandang Stoik, aturan tidak berkomunikasi bukan tentang manipulasi atau bermain permainan. Ini tentang melatih kendali atas emosi dan tindakan Anda. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, perilaku, dan reaksi kita sendiri, dan melepaskan segala hal lainnya. Dengan mundur, Anda memilih untuk tidak terbawa oleh gejolak emosional situasi tersebut. Sebaliknya, Anda melatih kesabaran dan ketahanan emosional, yang merupakan kebajikan kunci dalam filosofi Stoik. Anda menunjukkan bahwa rasa harga diri Anda tidak terikat pada apakah seseorang memilih untuk kembali atau tidak. Pikirkan bagaimana seseorang bereaksi ketika Anda tiba-tiba berhenti mengirim pesan kepada mereka sesering mungkin. Pada awalnya, mereka mungkin mengabaikannya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai bertanya-tanya, mengapa mereka diam? Apakah mereka move on? Apakah mereka melupakan saya? Semakin banyak mereka memikirkan hal itu, semakin Anda mengisi ruang di pikiran mereka. Dengan menghilangkan diri Anda dari persamaan, Anda memberi mereka kesempatan untuk merindukan Anda dan merenungkan nilai yang telah Anda bawa ke dalam hidup mereka. Para Stoik percaya bahwa kita harus tidak terikat pada hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti perasaan atau pilihan orang lain. Dengan tidak menghubungi mereka, Anda melepaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan atau validasi dari mereka. Anda menunjukkan bahwa Anda kuat, tenang, dan mandiri, kualitas yang tidak hanya menciptakan daya tarik, tetapi juga menuntut rasa hormat. Pengendalian diri ini, yang berakar pada Stoikisme, meningkatkan aura misteri. Anda tidak mengejar, Anda tidak memohon, Anda hanya fokus pada jalan Anda sendiri, dan itu sangat menarik. Dengan cara ini, aturan tidak berkomunikasi bukan hanya sekadar taktik, ini adalah cerminan dari kekuatan batin dan pengendalian diri. Sementara mantan Anda terjebak dalam misteri ketidakhadiran Anda memperkuat fondasi Anda sendiri. Pada akhirnya, hal ini membuat mereka menyadari bahwa mereka ingin menjadi bagian dari hidup Anda lagi, bukan karena manipulasi, tetapi karena mereka mulai menghargai apa yang telah hilang dari mereka. Nomor 4, aturan tidak berkomunikasi meningkatkan nilai. Bayangkan sejenak seseorang yang Anda kagumi tiba-tiba menjadi tidak tersedia. Apa yang terjadi? Nilai orang tersebut di mata Anda melonjak. Ini karena dalam hidup, kelangkaan menciptakan nilai. Prinsip yang sama dapat Anda terapkan pada diri sendiri dengan aturan tidak berkomunikasi. Saat Anda menjauh, Anda memberi ruang bagi orang lain untuk menyadari nilai Anda. Dalam Stoikisme, kita belajar bahwa nilai tidak datang dari mengejar atau bergantung pada sesuatu, melainkan dari pemahaman bahwa apa yang kita tawarkan harus diakui oleh orang lain. Dengan menghilang, Anda tidak sedang bermain permainan, Anda sedang menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan kesabaran, dua kebajikan penting dalam Stoikisme. Ketika Anda tidak lagi hadir, ketidakhadiran itu berbicara lebih keras. Tiba-tiba mereka merasakan kekosongan, mereka merindukan percakapan, perhatian, dan energi yang biasa Anda berikan. Ketidakhadiran ini memaksa mereka untuk merenung dan menghargai apa yang telah Anda bawa ke dalam hidup mereka. Epictetus, salah satu filsuf Stoik besar, mengajarkan bahwa kekayaan tidak terletak pada memiliki banyak harta, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Dengan menarik diri dan tidak memerlukan validasi atau perhatian terus-menerus, Anda mencerminkan kekayaan emosional sejati, memungkinkan orang lain menyadari nilai Anda yang sebenarnya. Pikirkan bagaimana kita menilai barang-barang langka seperti berlian atau barang koleksi edisi terbatas. Kelangkaan mereka yang membuat mereka begitu diinginkan. Logika yang sama berlaku dalam hubungan. Ketika Anda terlalu sering tersedia,
nilai yang orang lain berikan pada kehadiran Anda berkurang. Tetapi ketika Anda menarik diri dan menetapkan batas, Anda mengingatkan mereka bahwa Anda bukan sesuatu yang bisa mereka anggap remeh. Para Stoik juga mengajarkan kita untuk menguasai seni kesabaran. Epictetus menyarankan agar kita fokus mengendalikan tindakan kita sendiri daripada terobsesi dengan reaksi orang lain. Dengan menerapkan aturan tidak berkomunikasi, Anda tidak hanya menciptakan kelangkaan, tetapi juga mengembangkan kesabaran dan disiplin emosional. Anda memberi waktu bagi mereka untuk merasakan kekosongan yang diciptakan oleh ketidakhadiran Anda. Anda tidak duduk diam menunggu mereka menghubungi, karena Anda sudah berpusat pada kedamaian diri Anda sendiri. Anda memahami bahwa nilai bukan sesuatu yang Anda tuntut, tetapi sesuatu yang Anda peroleh secara alami ketika Anda memiliki rasa harga diri. Aturan tidak berkomunikasi bekerja karena ini mengubah dinamika kekuatan. Alih-alih mengejar seseorang, Anda memberi mereka ruang untuk menyadari nilai Anda yang sebenarnya. Anda berhenti menjadi orang yang selalu mencari validasi dan mulai menjadi orang yang dihormati dan dicari. Dengan pergi dan membiarkan keheningan berbicara untuk Anda mengkomunikasikan bahwa Anda adalah seseorang yang layak untuk dirindukan. Ini bukan tentang bermain permainan, tetapi tentang menghormati diri sendiri cukup untuk membiarkan mereka sampai pada kesimpulan bahwa Anda bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati kita terletak pada bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, bukan bagaimana kita mengelola orang lain. Aturan tidak berkomunikasi adalah contoh sempurna dari kebijaksanaan ini dalam praktik. Anda tidak menghilang untuk memanipulasi atau menghukum, melainkan Anda menggunakan waktu ini untuk fokus pada pertumbuhan diri, kedamaian diri, dan membiarkan ketidakhadiran Anda menjadi pengingat nilai Anda. Dan ketika Anda menggabungkan kekuatan batin ini dengan seni kesabaran, Anda akan menemukan bahwa orang sering kali kembali, tetapi kali ini dengan rasa penghargaan yang lebih dalam terhadap siapa Anda. Sekarang setelah kita menjelajahi bagaimana aturan tidak berkomunikasi sejalan dengan nilai-nilai Stoik tentang kesabaran, rasa hormat terhadap diri sendiri, dan disiplin emosional, saya ingin mendengar pemikiran Anda. Bagaimana ketidakhadiran memainkan peran dalam hubungan atau pertumbuhan pribadi Anda? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda, atau jika Anda merasakan pesan ini, cukup ketik ketidakhadiran berbicara lebih keras untuk memberitahu kami bahwa Anda setuju dengan kekuatan keheningan. Mari kita lanjutkan ke prinsip utama berikutnya. Nomor 5, Anda menciptakan ketakutan akan kehilangan. Bayangkan seseorang tiba-tiba menarik diri, menciptakan aura misteri dan ketidakpastian. Anda tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang mereka lakukan, mengapa mereka mundur, dan apakah mereka menikmati hidup tanpa Anda. Inilah inti dari aturan tidak berkomunikasi. Ini bukan hanya tentang keheningan, tetapi tentang menciptakan respons psikologis yang kuat yang dikenal sebagai fear of missing out atau FOMO, ketakutan akan kehilangan sesuatu. Ketika Anda tidak berkomunikasi, Anda pada dasarnya sedang mewujudkan salah satu ajaran utama Stoikisme, pengendalian diri. Dengan memilih untuk mundur, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak dikendalikan oleh reaksi impulsif, bahwa Anda mampu menahan diri. Dan dalam ruang itu, orang lain mulai bertanya-tanya. Mereka mulai merasa bahwa mereka kehilangan sesuatu karena mereka tidak lagi memiliki akses ke energi, kehadiran, atau kehidupan Anda. Pikirkan tentang saat seseorang tiba-tiba berhenti merespons Anda. Bukankah Anda menemukan diri Anda memikirkan mereka lebih sering, bahkan jika sebelumnya tidak? Itu karena misteri memicu rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu memicu keinginan. Dalam istilah Stoik, ini tentang mengendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, tindakan Anda, sementara melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, yaitu bagaimana orang lain akan merespons. Aturan tidak berkomunikasi bekerja karena ini menyentuh ketakutan dasar manusia, takut tertinggal atau tidak termasuk dalam sesuatu yang lebih baik. Semakin seseorang merasa mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda, semakin mereka mulai mengisi kekosongan dengan imajinasi mereka. Dan sebagian besar waktu, mereka membayangkan hal yang paling buruk, bahwa Anda sudah move on, bahwa Anda sedang berkembang, dan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Ini adalah cara halus namun kuat untuk menggeser dinamika ke pihak Anda tanpa mengatakan sepatah kata pun. Stoikisme mengajarkan bahwa Anda tidak harus mengejar apa yang berada di luar kendali Anda, dan dengan merangkul aturan tidak berkomunikasi, Anda memungkinkan orang lain untuk mengejar Anda. Anda menjadi orang yang terpusat dan tenang, sementara mereka menjadi orang yang merasa tertarik oleh ketidakpastian.
Ini adalah pergeseran yang membuat mereka menghubungi Anda, bukan karena mereka harus melakukannya, tetapi karena mereka ingin melakukannya. Pada akhirnya, aturan tidak berkomunikasi bekerja tidak hanya karena menciptakan FOMO, tetapi juga karena memaksa kedua belah pihak untuk merenung. Dan dalam refleksi tersebut, orang yang mempraktikkan disiplin diri dan kesabaran seringkali keluar lebih kuat. Nomor 6, tidak berkomunikasi meningkatkan rasa hormat. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang terkuat seringkali berkata paling sedikit? Ada kekuatan dalam keheningan yang sering diabaikan banyak orang. Aturan tidak berkomunikasi memanfaatkan kekuatan ini, dan itulah sebabnya ini bekerja dengan sangat efektif. Ini bukan tentang permainan pikiran, melainkan tentang mendapatkan rasa hormat melalui pengendalian diri dan kesabaran. Pendekatan ini sangat berakar pada prinsip-prinsip Stoik, di mana kekuatan terbesar berasal dari menguasai emosi diri sendiri. Dalam Stoikisme, penguasaan diri adalah salah satu kebajikan tertinggi. Kemampuan untuk tetap tenang, terkendali, dan terpusat di tengah badai emosi adalah apa yang memisahkan yang kuat dari yang lemah. Ketika Anda tidak berkomunikasi dengan seseorang, terutama mantan yang tahu bahwa Anda masih memiliki perasaan untuk mereka, Anda melakukan lebih dari sekadar memutuskan komunikasi. Anda membuktikan bahwa Anda bisa mengendalikan diri bahkan ketika emosi Anda menarik Anda ke arah yang berlawanan. Kekuatan semacam itu sulit diabaikan. Contohnya, mantan Anda mungkin mengharapkan Anda untuk mengejar mereka, menghubungi, atau bahkan memohon perhatian. Tetapi alih-alih melakukan apa yang diharapkan, Anda tetap tenang. Anda fokus pada kehidupan Anda, pertumbuhan Anda, dan ketenangan pikiran Anda. Dan seiring waktu, mereka mulai menyadari ketidakhadiran Anda. Pada awalnya, mereka mungkin berpikir Anda tidak peduli, tetapi akhirnya mereka mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka menyadari bahwa meskipun Anda masih memiliki perasaan, Anda cukup kuat untuk mundur dan memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri. Disitulah rasa hormat mulai tumbuh. Aturan tidak berkomunikasi memaksa orang lain untuk merenungkan tindakan mereka dan hubungan secara keseluruhan. Ketika Anda tidak ada untuk meyakinkan mereka atau bereaksi secara emosional, mereka mulai menghargai kekuatan Anda. Ini mencerminkan gagasan Stoik bahwa orang menghormati mereka yang mampu mengendalikan diri. Rasa hormat tidak datang dari bereaksi secara emosional atau selalu tersedia, rasa hormat datang dari menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk mundur ketika diperlukan. Rasa hormat adalah fondasi cinta. Tanpanya, cinta menjadi dangkal, rapuh, dan mudah pudar. Aturan tidak berkomunikasi adalah cara untuk membangun kembali fondasi itu. Dengan tidak menghubungi, bahkan ketika Anda sangat ingin melakukannya, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak memerlukan validasi terus-menerus dari mereka. Anda memberitahu mereka, tanpa kata-kata, bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada perhatian mereka. Pikirkan tentang ini, ketika seseorang menarik diri, itu menciptakan ruang bagi orang lain untuk merenung. Dalam keheningan itu, mantan Anda akan mulai menghormati kekuatan Anda, kemampuan Anda untuk pergi, dan pengendalian diri Anda. Rasa hormat ini mungkin bahkan membangkitkan kembali perasaan, tetapi yang lebih penting, ini mengubah cara mereka memandang Anda. Pada akhirnya, tidak berkomunikasi berhasil bukan hanya karena hilangnya komunikasi, tetapi karena ini menunjukkan kekuatan batin. Anda menunjukkan bahwa Anda dapat mempertahankan harga diri Anda bahkan ketika keadaan sulit, dan itulah fondasi dari hubungan yang tahan lama. Para Stoik tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada menguasai diri sendiri, dan dengan menjalankan aturan tidak berkomunikasi, Anda melakukan hal itu. Anda membangun rasa hormat, baik dari mantan Anda maupun dari diri Anda sendiri, dan disitulah perubahan nyata dimulai. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa pandangan Anda tentang kekuatan tidak berkomunikasi dan kemampuannya untuk membangun rasa hormat? Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi perspektif Anda. Atau jika pesan ini beresonansi dengan Anda, cukup ketik "menjaga harga diriku" untuk menegaskan komitmen Anda untuk tetap kuat dan terpusat. Sekarang mari kita lanjutkan ke wawasan penting berikutnya. Nomor 7. Rasa ingin tahu memuncak. Bayangkan Anda sedang menonton film yang sangat mendebarkan, dan tepat sebelum klimaksnya, layar tiba-tiba menjadi hitam. Anda dibiarkan menggantung, pikiran Anda berlomba-lomba dengan berbagai kemungkinan akhir. Rasa frustrasi, rasa ingin tahu yang tak terpenuhi itu tetap ada, karena otak Anda mendambakan kepastian.
Inilah efek yang Anda ciptakan ketika menerapkan aturan tidak berkomunikasi. Keheningan yang tiba-tiba meninggalkan sebuah loop terbuka di pikiran orang lain, dan otak kita secara alami tidak menyukai urusan yang belum selesai. Kita secara naluriah mencari penyelesaian, dan ketika itu hilang, rasa ingin tahu semakin meningkat. Stoikisme adalah tentang menguasai reaksi dan emosi Anda, bukan membiarkan keadaan eksternal mengendalikan Anda. Dengan memilih untuk tidak berkomunikasi, Anda tidak sedang memainkan permainan atau mencoba memanipulasi perasaan orang lain. Sebaliknya, Anda sedang berlatih seni disiplin emosional. Anda membuat keputusan sadar untuk melindungi kedamaian Anda dan fokus pada diri sendiri. Ketika Anda merangkul pelepasan ini, dampaknya sangat kuat pada orang lain, sering kali lebih dari kata-kata atau tindakan. Dengan menahan perhatian Anda menciptakan ruang yang menuntut untuk diisi, dan orang lain tidak bisa tidak memperhatikan ketidakhadiran itu. Mari ambil sebuah skenario, misalnya seorang pria, setelah menghadapi konflik yang terus-menerus dalam suatu hubungan, memutuskan untuk menghentikan komunikasi dengan wanita yang selama ini terlibat dengannya. Pada awalnya, mungkin dia tidak peduli, bahkan mungkin menikmati kebebasan baru yang ditemukan itu. Namun, seiring berjalannya hari atau minggu, dan keheningannya tetap ada, keraguan dan rasa ingin tahu mulai merayap masuk. Mengapa dia tidak menghubungi? Apakah dia sudah move on? Apakah saya begitu tidak berarti baginya? Pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu pikirannya, dan otaknya berusaha keras mencari jawaban untuk menyelesaikan narasi yang belum selesai. Para Stoik percaya pada kekuatan keheningan dan pengendalian diri. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini sangat selaras dengan aturan tidak berkomunikasi. Anda tidak berusaha memaksa siapapun untuk merespons dengan cara tertentu, sebaliknya, Anda fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan Anda, keadaan emosional Anda, energi Anda. Dengan menarik diri dan melepaskan kebutuhan untuk mengejar atau memperbaiki sesuatu, Anda menciptakan dinamika yang kuat. Orang lain dibiarkan dengan perasaan tidak tuntas yang mengganggu itu. Seiring waktu, aturan tidak berkomunikasi memaksa orang lain untuk menghadapi perasaan mereka sendiri. Mereka mulai menyadari nilai kehadiran Anda, karena dalam ketidakhadiran Anda, pikiran mereka dipenuhi dengan kebutuhan untuk mengetahui di mana segalanya berdiri. Ini adalah sifat manusia untuk mengisi kekosongan, dan semakin lama Anda diam, semakin kuat rasa ingin tahu mereka tumbuh. Jadi, aturan tidak berkomunikasi bukan hanya tentang menunggu seseorang menghubungi Anda, tetapi juga tentang merebut kembali kemandirian emosional Anda dan menggunakan prinsip stoik untuk tetap stabil di tengah ketidakpastian. Pelepasan Anda menciptakan lingkungan di mana orang lain menjadi lebih tertarik pada apa yang tidak bisa mereka miliki, dan dalam banyak kasus, rasa ingin tahu menang. Mereka kembali, bukan karena Anda memaksa mereka, tetapi karena keheningan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata yang pernah bisa. Nomor 8, ini membuat Anda lebih kuat. Bayangkan ini, Anda baru saja putus cinta, dan setiap momen terasa seperti pertempuran melawan emosi Anda sendiri. Dorongan untuk menghubungi, menelepon, mengirim pesan, atau memeriksa media sosial mereka terasa sangat overwhelming. Namun, disinilah kekuatan sejati dari aturan tidak berkomunikasi terletak. Ini bukan hanya tentang memutuskan seseorang, tetapi tentang merebut kembali kekuatan Anda, dan prinsip ini tertanam dalam stoikisme. Para Stoik mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita merespons. Aturan tidak berkomunikasi mewujudkan kebijaksanaan ini. Dengan memilih untuk tidak menghubungi mantan Anda mengajarkan diri Anda salah satu keterampilan hidup yang paling berharga, disiplin diri. Anda memberitahu pikiran Anda, saya yang mengendalikan, bukan emosi saya. Ini persis apa yang dibicarakan para Stoik seperti Epictetus ketika ia berkata, kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita merespons terhadapnya. Dalam kekacauan sebuah perpisahan, menerapkan aturan tidak berkomunikasi menunjukkan bahwa Anda memilih kekuatan daripada impulsivitas. Pikirkan begini, setiap kali Anda menahan dorongan untuk menghubungi, Anda memperkuat kemampuan Anda untuk bertahan menghadapi kesulitan. Ini bukan hanya solusi jangka pendek untuk perpisahan, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan di semua aspek kehidupan. Dengan menolak untuk menyerah pada impuls Anda
Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu menangani ketidaknyamanan, rasa sakit, dan ketidakpastian, sesuatu yang akan menguntungkan Anda dalam hubungan, pekerjaan, dan pertumbuhan pribadi. Untuk memberikan contoh nyata, pikirkan seseorang yang berjuang dengan hubungan yang tidak sehat. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak berkomunikasi, dan meskipun sangat menyakitkan pada awalnya, seiring waktu mereka memperhatikan pergeseran. Mereka berhenti terobsesi dengan apa yang dilakukan mantan mereka dan mulai fokus pada kesejahteraan mereka sendiri. Mereka mengembangkan kebiasaan baru, terlibat dalam aktivitas yang selalu ingin mereka kejar, dan akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak pernah tergantung pada orang lain. Itulah jenis pertumbuhan yang dipupuk oleh aturan tidak berkomunikasi. Ini tidak hanya membuat mantan Anda merindukan Anda, tetapi juga membuat Anda menemukan kembali kekuatan Anda sendiri. Pada akhirnya, ini bukan hanya taktik untuk memenangkan seseorang kembali, tetapi tentang menguasai pikiran Anda sendiri, sebagaimana nasihat para Stoik. Anda menjadi lebih kuat, bukan karena pendapat orang lain tentang Anda berubah, tetapi karena Anda telah belajar untuk bangkit di atas emosi Anda. Aturan tidak berkomunikasi bekerja karena mengajarkan Anda untuk memprioritaskan ketenangan pikiran Anda, harga diri Anda, dan kemandirian emosional Anda. Dan setelah Anda belajar untuk mempertahankan kekuatan itu, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menghadapi tantangan apapun yang diberikan hidup kepada Anda. Sekarang setelah kita mengupas nilai lebih dalam dari aturan tidak berkomunikasi melalui lensa stoikisme, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang bagaimana Anda menerapkan disiplin diri dalam hidup Anda sendiri. Tinggalkan komentar di bawah ini untuk membagikan pengalaman Anda, atau jika pesan ini benar-benar berkesan bagi Anda, cukup ketik, "Saya yang mengendalikan, bukan emosi saya." Ini adalah afirmasi yang kuat, dan dengan melakukannya, Anda memperkuat pola pikir bahwa kekuatan batin Anda berasal dari dalam diri, bukan dari keadaan luar. Siap untuk wawasan lebih lanjut? Mari kita lanjutkan ke poin kunci berikutnya. Nomor 9, Anda mendapatkan perspektif yang lebih baik. Pikirkan ini, ketika Anda berada di tengah badai, sulit untuk melihat apapun di luar kekacauan. Emosi, terutama dalam hubungan, sering bertindak seperti badai, mengaburkan penilaian Anda dan membuat Anda tidak bisa benar-benar melihat situasi sebagaimana adanya. Disinilah aturan tidak berkomunikasi menjadi alat yang kuat. Dengan mundur dan memutuskan komunikasi, Anda memberi diri Anda ruang untuk menenangkan emosi tersebut dan melihat hubungan melalui lensa yang lebih jelas. Dari sudut pandang Stoik, praktik ini selaras dengan gagasan ketidakberpihakan. Stoikisme mengajarkan kita pentingnya mengamati peristiwa dengan pikiran yang rasional, bebas dari tarikan emosi yang berlebihan. Dalam sebuah hubungan, ketika perasaan sangat intens, hampir tidak mungkin untuk menilai apakah orang itu benar-benar cocok untuk Anda atau jika Anda telah mengabaikan tanda-tanda bahaya yang penting. Jarak yang diciptakan oleh tidak berkomunikasi menawarkan jenis ruang mental yang dicari oleh para Stoik, ruang untuk merenung, mengamati, dan memahami. Misalnya, ketika Anda terus-menerus berhubungan dengan seseorang, kesalahpahaman kecil dapat tampak sangat besar, dan sifat positif mereka mungkin terkesan berlebihan di pikiran Anda. Tetapi setelah Anda mengambil jeda dan menerapkan aturan tidak berkomunikasi, Anda dapat merenungkan hubungan tersebut dengan lebih objektif. Anda akan mulai melihat di mana letak kesalahan dan, yang lebih penting, apakah hubungan tersebut layak untuk diperbaiki. Pendekatan ini memberi Anda kejernihan mental yang diperlukan untuk memutuskan apakah rekonsiliasi adalah ide yang baik atau jika pergi adalah pilihan yang lebih baik. Pada akhirnya, aturan tidak berkomunikasi bekerja karena memaksa Anda untuk menjauh dari pusaran emosi, membiarkan akal yang memimpin. Ini memberi Anda kesempatan untuk menilai hubungan dari jarak jauh, seperti seorang filsuf Stoik yang mundur dari kerusuhan sehari-hari untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Waktu terpisah menawarkan wawasan tentang bagaimana segala sesuatunya bisa diperbaiki jika Anda kembali bersama, atau mungkin mengungkapkan bahwa melanjutkan adalah pilihan yang paling bijaksana. Nomor 10, ini memberikan Anda kekuatan kejelasan. Aturan tidak berkomunikasi bukan hanya taktik untuk membuat seseorang merindukan Anda, ini adalah kesempatan untuk mendetoksifikasi pikiran dan emosi Anda. Anggaplah ini sebagai cara untuk membersihkan diri dari kekacauan emosional yang terakumulasi selama hubungan. Hubungan seringkali dipenuhi dengan pasang surut, dan seiring waktu, ini dapat membuat kita merasa kelelahan dan tertekan. Dengan menjauh dan merangkul keheningan, Anda memungkinkan emosi Anda untuk tenang. Ini bukan penghindaran,
tetapi menciptakan ruang untuk kedamaian batin dan refleksi diri. Dalam Stoikisme, salah satu prinsip kunci adalah kontrol, khususnya mengendalikan apa yang bisa Anda kontrol dan melepaskan apa yang tidak bisa Anda kontrol. Aturan tidak berkomunikasi mencerminkan hal ini. Anda tidak bisa mengontrol tindakan atau emosi orang lain, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda merespons. Dengan mundur, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk merespons daripada bereaksi. Di ruang tenang ini, kejelasan muncul, memungkinkan Anda melihat hal-hal sebagaimana adanya tanpa kabut kemarahan atau kesedihan yang mengaburkan penilaian Anda. Misalnya, bayangkan Anda telah berada dalam hubungan di mana pertengkaran sering terjadi. Setiap kali emosi memuncak, dan mungkin kata-kata diucapkan yang tidak dapat diambil kembali. Dalam panasnya momen-momen itu, kemampuan Anda untuk berpikir jernih terganggu. Sekarang, dengan aturan tidak berkomunikasi yang diterapkan, Anda menjauh dari badai emosional. Seiring waktu, Anda mulai melihat situasi dengan cara yang berbeda. Anda dapat mengevaluasi hubungan tanpa kebisingan, memahami perilaku Anda sendiri, dan bahkan mengenali pola yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Ketika Anda kembali ke hubungan tersebut atau memutuskan untuk tidak melakukannya, Anda melakukannya dengan pikiran yang tenang dan teratur. Sama seperti pendekatan stoik terhadap kehidupan, Stoikisme mengajarkan kita bahwa keseimbangan emosional adalah kunci, dan dengan menerapkan tidak berkomunikasi, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menemukan keseimbangan tersebut. Anda tidak hanya menghindari emosi negatif, Anda memprosesnya dan membiarkannya berlalu sehingga jika Anda memilih untuk terhubung kembali, itu akan berasal dari tempat kekuatan, bukan keputusasaan. Nomor 11, ini membuat Anda lebih mudah melupakan mereka. Ketika Anda menjauh dari situasi, terutama ketika emosi sedang tinggi, Anda mulai melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih jelas. Itulah yang dilakukan aturan tidak berkomunikasi, itu menciptakan ruang, tidak hanya fisik tetapi mental, untuk Anda memproses apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah Stoikisme berperan. Salah satu ajaran inti dari Stoikisme adalah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bagaimana Anda merespons apa yang terjadi. Aturan tidak berkomunikasi mencerminkan ini dengan sempurna. Dengan tidak terlibat, Anda mengeluarkan diri dari kekacauan emosional, membiarkan pikiran Anda tenang dan berpikir secara rasional. Mengapa ini berhasil? Karena ketika Anda terus-menerus berhubungan dengan seseorang, terutama setelah perpisahan, emosi Anda seperti badai, kacau dan tidak terduga. Anda terjebak pada pasang surut, dan sulit untuk terbebas. Namun, dengan pergi tanpa kontak, Anda membiarkan gelombang emosional itu tenang, sama seperti yang akan disarankan oleh seorang stoik untuk membiarkan perasaan Anda berjalan tanpa bertindak atasnya. Seiring waktu, tanpa pengingat konstan tentang orang itu, perasaan Anda mulai berubah. Anda mulai menyadari bahwa mungkin lebih mudah untuk berpisah, mungkin mereka tidak cocok untuk Anda setelah semua. Ambil contoh seseorang yang baru saja mengalami perpisahan. Pada awalnya, mereka mungkin merasakan kesedihan yang mendalam dan dorongan untuk terhubung kembali, tetapi dengan mengikuti aturan tidak berkomunikasi, mereka mulai melihat bagaimana kehidupan terus berlanjut tanpa orang tersebut. Mereka mendapatkan kembali rasa diri mereka dan perlahan-lahan cengkeraman emosional mantan pasangan mereka mulai melemah. Sebagai hasilnya, mereka melanjutkan dengan lebih lancar dan tanpa rasa sakit. Aturan tidak berkomunikasi juga memberi Anda kekuatan untuk merebut kembali kendali atas emosi Anda, yang sejalan dengan kebijaksanaan stoik. Anda tidak lagi bereaksi terhadap tindakan atau kata-kata mereka, Anda menjadi pengatur ketenangan batin Anda sendiri. Ini tidak berarti bahwa aturan tidak berkomunikasi itu mudah atau bahwa itu adalah perbaikan ajaib. Sebenarnya, ini sulit karena membutuhkan disiplin, sama seperti stoikisme. Anda harus tetap pada itu agar berhasil, dan kadang-kadang mungkin terasa seperti Anda menciptakan kekacauan yang lebih besar dengan memutuskan seseorang sepenuhnya. Namun, sebenarnya, apa yang Anda lakukan adalah memberi kedua belah pihak ruang untuk sembuh dan merenung. Pada akhirnya, aturan tidak berkomunikasi bekerja bukan hanya karena membuatnya lebih mudah untuk melupakan mereka, tetapi karena memaksa Anda untuk fokus pada diri sendiri, pertumbuhan Anda, emosi Anda, dan jalur Anda ke depan. Apakah hubungan itu ditakdirkan untuk terjadi atau tidak, meluangkan waktu membantu Anda melihat segala sesuatunya sebagaimana adanya. Seperti yang diingatkan oleh para stoik, kejernihan pikiran dan kontrol emosional adalah kunci untuk menemukan kedamaian bahkan dalam situasi yang paling sulit.
Ketika kita menyimpulkan pembahasan hari ini tentang kekuatan transformasional dari aturan tidak berkomunikasi, kita telah menyelami dalam tentang bagaimana keheningan dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan introspeksi. Ingatlah bahwa praktik ini bukan tentang mengisolasi diri dengan rasa benci, tetapi tentang menciptakan ruang untuk penemuan diri dan mengatur kembali lanskap emosional kita untuk membina koneksi yang berarti. Aturan tidak berkomunikasi yang sangat selaras dengan prinsip stoik mengajarkan kita nilai ketidakberpihakan dan pengendalian diri. Dengan mundur, kita tidak hanya mendorong rasa ingin tahu dan penghormatan pada orang lain, tetapi juga meningkatkan penghormatan diri dan kekuatan emosional kita. Jeda strategis ini memungkinkan kita untuk merebut kembali kekuatan pribadi kita dan mengingatkan kita bahwa kekuatan yang nyata berasal dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Jika Anda menemukan wawasan hari ini berharga dan ingin menjelajahi lebih lanjut tentang bagaimana kebijaksanaan stoik dapat mengubah dinamika pribadi dan hubungan Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Apakah Anda pernah menerapkan aturan tidak berkomunikasi dan apa pengalaman Anda? Interaksi Anda memperkaya komunitas kita dan membantu kita semua tumbuh bersama. Pastikan untuk berlangganan dan tekan lonceng untuk konten yang lebih menantang seperti ini. Dan jika Anda tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut tentang prinsip-prinsip stoikisme atau topik serupa, lihat video rekomendasi di layar sekarang. Selami lebih dalam, lanjutkan perjalanan perbaikan diri Anda, dan ubah kebijaksanaan menjadi tindakan. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah bahwa terkadang hal yang paling kuat yang dapat Anda lakukan adalah merangkul seni keheningan.